Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abiku. Ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen entertain. Sudah hadir di studio kita, di kursi panas kita, seorang wanita yang sangat cantik. Masya Allah. Saya rasa di kamera itu timpang ya guys. Beliau adalah duta pendidikan dari audisi talent hunting Bagimu Negeri. Bernama Hai. Fatianisa Sabila. Ya. Halo. Kelihatan kan cantiknya guys, tidak? Kan saya saja sampai speechless coba. Masya Allah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana nih keadaan sehari-hari selama pandemi? Ya seperti biasa, kuliahnya juga di rumah. Daring. Banyak kegiatannya lebih banyak di rumah tentunya ya. Domisili di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya, daring. Ini lagi pulang kampung atau kayak Lagi mana pulang audiensi? kampung. Tapi pulang kampungnya lama, aku setiap pulang kampung tuh sering deh. Oh gitu ya. Lebih sering. Karena kan kalau di Lampung kan kita bisa ngerjain semuanya kan juga bisa di mana aja kan, nggak harus di Jakarta. Emang Lampung itu nggak bisa dibilang lah pokoknya nyamannya itu loh. Saya panggilnya Sabila ya. Bella aja gitu. Oh Bella. Sus Bella ya biasanya. Mana itu ceritanya kok nggak Ada ceritanya itu panjang. Coba cerita dikit aja, jangan panjang-panjang, durasi panjang. Nggak, dulu kan waktu SD mungkin ibunya bingung kok namanya panjang banget ya, susah gitu. Jadi manggilnya udah Bella aja Bella gitu sampai sekarang. Kalau di rumah dipanggilnya Tia sebenarnya. Iya, tadi saya agak belibet yang pas di atas depannya. Pak Tani Tani apa tadi tuh ya kan? Makanya saya panggil Sesabila aja. Oke, Sesbela. Sahabat cowok kami ini kan belum tahu nih siapa sih seorang sosok Sesbela ini. Kenalkan dong biografinya ke kawan-kawan. Oke, hai semuanya. Nama aku Fatianisa Sabila, biasa dipanggil Bella. Aku terpilih menjadi duta pendidikan talent hunting Bagimu Negeri untuk Provinsi Lampung tahun 2021. Aku lahir di Bandar Lampung, 1 Mei 91. Saat ini kegiatan aku sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Manajemen Pendidikan. Wah, S3 guys, kurang apa pinternya guys, Masya ya kan, Allah. yang diambil Jakarta lagi kan. Apa yang melatar belakangi ikut talent hunting Bagimu Negeri dan ambil kategori duta pendidikan? Oke, yang pertama aku lihat talent hunting Bagimu Negeri ini sendiri kan bagus ya menurut aku. Ini tuh menjadi suatu wadah khususnya generasi muda di Provinsi Lampung. Karena aku tahu nih anak-anak muda sekarang ini banyak banget talentnya. Jadi di Bagimu Negeri itu kan terdiri dari 5 kategori. Ada kategori acting, kategori nyanyi, ada duta pendidikan, duta pariwisata, dan duta anti narkoba gitu. Jadi dari 5 ini aku ambil 2 kategori sebenarnya. Oh 2? Sebenarnya. Satunya apa tuh? Kategori acting. Cuma kategori acting baru sampai nominasi finalis gitu. Terus akhirnya kenapa sih aku ngambil duta pendidikan juga gitu? Karena kayaknya sama gitu, relate dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3 aku kan. Gitu. Dan 3 tahun terakhir ini juga kan aku ikut menjadi bagian dalam pengurus sebuah yayasan sekolah juga. Oh, di Bogor. Di Bogor. Wah. Jadi Harus aku pulang pikir- kampung ya? Iya, kalau gitu yayasannya harus pulang harus kampung buat kayak di sini ya. Doain ya. Jangan di Bogor kayaknya. Ya udah, jadi aku pikir adalah aku tertarik, dan sebenarnya salah satu visi aku tuh aku pengen ngajak generasi muda saat ini nih. Aku pengen yuk teman-teman semuanya jadiin pendidikan itu sebagai prioritas utama gitu. Jadi prioritas utama. Iya, jadi dengan pendidikan itu kan bisa membuat kita semakin berkembang. Percaya aja dengan pendidikan, dengan pengetahuan, teman-teman tuh bisa membuat perubahan kayak gitu. Menjadi prioritas utama. Yes. Dilematis nggak sih saat daring ini? Kayaknya sudah pada ini ya Pada dengan pusing pendidikan ya. Sebenarnya gini, pendidikan daring ini kan sebenarnya memang sudah ada kan. Sebelum kita pandemik pun itu sudah ada. Cuman mungkin memang di beberapa sekolah ini menjadi suatu yang kaget karena kan memang ini belum terbiasa. Iya, karena mendadak, belum ada persiapannya. Tapi kan seiring jalannya waktu, ada prosesnya, mungkin udah kurang lebih setahun 2 tahun, udah mau masuk 2 tahun, udah masuk 1,5 tahun di sini. Saya rasa pihak sekolah dan anak-anak juga mulai beradaptasi sih, Kak. Jadi ya sebenarnya yang penting komitmen.
yang penting komitmen. Nah, bicara tadi prioritas, bicara tugas-tugasnya lah untuk dunia pendidikan ini punya komitmen. Itu punya formula nggak? Ini. Maksudnya? Punya formula nggak sebagai duta pendidikan untuk bagaimana pendidikan di Lampung ini menjadi prioritas? Sebenarnya dengan adanya Kemendikbud kan sekarang lagi mengeluarkan tentang program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, apa sih? tuh? Oh ya, oke. Merdeka Belajar itu di mana sekolah dan juga peserta didik itu diberikan kebebasan untuk apa? Untuk berinovasi, kebebasan untuk memilih kira-kira nih yang bagus ini yang lebih baik tepat buat kita ini apa gitu. Misalnya guru tuh memberikan kebebasan untuk anak murid cari apa yang membuat kamu tuh apa yang membuat kamu senang belajarnya, terus cari kira-kira yang membuat kamu nyaman cara belajarnya seperti apa. Jadi anak-anak murid itu dimanusiakan gitu. Jadi kita sama-sama bersinergi sih untuk bisa membuat Merdeka Belajar ini nanti sukses ke depannya. Jadi para pelajar ini di masyarakat yang masih dalam jenjang pendidikan ini diberi kemerdekaan untuk memilih apa yang disukai tentang pelajarannya dan memilih apa cara bagaimana untuk belajarnya. Karena kan dengan demikian anak-anak bisa terpacu, lebih inovasi, lebih jangan merdeka untuk bolos ya guys. Betul, jangan salah ya. Kadang-kadang takut salah ngertiin merdekanya ya. Merdekanya nanti salah. Maksud merdeka di bicara freedom kan kadang-kadang gitu ya. Merdeka di sini tuh maksudnya teman-teman harus punya komitmen, harus bisa belajar lebih mandiri dan juga lebih refleksi diri. Iya. Ini kritikan nih. Nah, menurut Sus Bella, dunia pendidikan di Lampung ini di mana nih? Kita bicara soal database aja ya. Kalau melalui data dari Lembaga Pendidikan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 ini, sebenarnya Provinsi Lampung tuh udah masuk ke penilaian 88%. 88%. Jadi sebenarnya 88% ini kan bukan yang bagus banget juga, tapi bukan yang tertinggal juga kan. Kalau nggak salah itu nomor 10 di nomor pertama di Yogyakarta. Oh gitu. Sudah 10 ya? Iya, itu menurut Mutu ya, dari Mutu. Jadi dilihat dari infrastrukturnya, sarana prasarananya, walaupun masih tetap Mutunya ya, bukan SDM-nya ya. Iya, walaupun dari segi sekolah unggul pasti lebih dominan di luar. Enggak, maksudnya di kota. Oh iya, di kota. Oh iya, Lampung atau ya di kota tetap ya. Jadi tetap sih permasalahan pemerataan pendidikan juga pasti belum merata ya di Lampung sendiri. Seperti itu. Mungkin juga soal fasilitasnya yang nggak mendukung di daerah ya. Betul. Apalagi daring. Yes. Sinyal aja jadi masalah. Benar. Sinyal aja jadi masalah. Gimana coba? Iya, itu aduh, juga makanya kita ya. Pak Makarim minta disegerakan ya. Tapi ya kita lihat dulu kondisi dan situasi. Kadang-kadang nggak semua sekolah juga mau untuk segera tatap muka, tapi pelan-pelan saya rasa bisa kok. Bisa ya. Kalau bahasa orang kerja itu sip-sipan loh. Iya, benar. Emang sip-sipan kan? Kenapa nggak disip-sipin gitu kan Iya, ya? betul. Iya. Salah satu kelemahan di Lampung itu adalah sinyal juga, itu salah satunya ya. Iya. Nah, menurut Sus Bella, selain sinyal, dunia pendidikan kita ini apa yang lemah dan apa yang menurut Sus itu harus dilakukan pemerintah kita? Yang pertama selain dari infrastruktur ya, tenaga pendidiknya. SDM-nya ya? Yes, SDM-nya juga harus diperhatikan gitu. Jadi tenaga pendidik untuk misalnya untuk tingkat menurut data tahun 2015 itu anak SD, guru SD itu masih di bawah 50% tuh yang gurunya S1. Tapi alhamdulillah pas 2019 ini ada mulai kenaikan. Jadi mulai lebih banyak guru-guru yang sudah memang berpendidikan S1, minimal kan S1 ya, minimal. Emang masih ada SMA? Guru? Iya, masih ada. Yang 2015 itu kan berarti kan ada sekitar 30%-an. Berarti kan masih ada gitu. Jadi yang pertama memang harus ditingkatkan dari tenaga pendidiknya juga. Dilihat guru-guru itu juga harus lebih lebih open minded, maksudnya untuk lebih banyak belajarnya, untuk mendapatkan sertifikasi juga. Karena sekarang banyak sih pelatihan-pelatihan untuk guru-guru yang kalau misalnya guru-gurunya juga aktif, kita bisa dapetin aksesnya kan. Jadi menurut aku yang pertama itu sih dari infrastruktur harus diperbarui, yang kedua juga dari tenaga pendidik, dan yang ketiga yang nggak boleh lupa itu dari masyarakat sendiri. Masyarakatnya sendiri ya? Iya, orang tua biasanya orang tuanya. Mau nggak pendidikannya maju anak-anaknya ya? Apalagi kan daring kayak gini pengaruh orang tua tuh sangat dominan loh. Kalau nggak nanti anaknya main game terus loh kalau nggak dilihat. Benar, kayak anak saya. Kalau nggak dicek, kita main
udah main terus bukan belajar. Ulangan itu saya loh yang ulangan itu. Itu bener itu. Ya kan disuruh buru-buru ya, anak-anak bingung kan menjawab, akhirnya emak yang ngerjain ya. Ya itu salah satunya ya, kekurangannya pusing ya. Emaknya mau ke dapur gimana ini cepet-cepet kan akhirnya. Iya, bukannya kita juga mendiskreditkan lulusan SMA ya untuk menjadi guru, tapi memang itu diwajibkan ya. Untuk gimana kita mengajarkan murid kita lebih berkualitas kalau jenjang kita juga masih ya bukan di bawah ya, maksudnya belum lah untuk ini. Harus ikut semua guru-guru S1, yang honor-honor juga S1. Iya. Iya. Lanjut Itu dong, ada UT itu ya, kalau yang mau murah UT. Iya, kan betul. murah UT itu jangan jadi hambatan. Setuju ya. Tadi sih udah bicara ya soal grade ya. Soal grade di Lampung itu ada 10. Nomor 10 kita ya. Iya, Nomor 10. alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini udah dijawab. Sebenarnya pertanyaan saya kemudian, tapi karena sudah dijawab oleh Sus Bella karena saking progresifnya ya. Belum ditanya udah dijawab ini loh. Saya sampai bingung nanya apa. Nah, keinginan deh. Keinginan dari Sus Bella untuk pendidikan di Lampung. Untuk pendidikan di Lampung ya. Ya itu dia sih, aku inginnya pastinya pendidikan di Lampung itu bisa lebih merata. Walaupun kita butuh proses ya. Dunia pendidikan itu kan bukan seperti teknologi yang dalam setahun bisa terlihat. Dunia pendidikan 20 tahun pun itu belum terlihat. Masih dikategorikan singkat banget gitu. Jadi memang prosesnya tuh panjang ya? Karena kan pendidikan itu kan proses pembelajaran kan. Jadi bukan hanya kitanya tapi sistemnya pun juga harus belajar bersama-sama gitu sampai ke depan. Dan ini bukan hanya pihak sekolah, bukan hanya muridnya, tapi seluruh masyarakat pun harus saling bersinergi untuk membuat pendidikan lebih baik ke depannya. Termasuk mamanya sekarang harus pendidikan. Ternyata nggak mudah jadi guru. Sekarang masyarakat itu mamanya itu sekarang mendadak jadi guru, guys. Benar, karena memang guru pertama tuh ibu. Iya. Karena memang ada juga yang namanya walaupun dia pintar itu belum tentu bisa mengajar. Betul. Iya. Itu benar. Makanya kita butuh guru beneran kan kita untuk mendampingi spesialis itu. Betul. Ya kan kalau cuma ngomong semua bisa. Benar. Rapinya enggak. Aduh. Termasuk saya itu. Sebagai duta pendidikan, apakah punya program? Sebenarnya sih dalam waktu dekat ini kalau dari Bagimu Negeri ini kan kita mau akan terlibat dalam sebuah film, dimana film itu juga kan nanti ada mengangkat tentang pariwisata, mengangkat tentang pendidikan juga di situ. Jadi aku terlibat juga di dalamnya. Itu dalam waktu dekat ini ya. Dengan film itu yang nanti insya Allah akan dibuatnya 100% itu lokasinya di Lampung, pasti dengan harapannya kita bisa eksplor Lampung dan bisa membawa apa sih yang dipunya oleh Lampung ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin aku ada dalam waktu dekat ini aku bikin podcast juga sih. Kita ada saingan, guys? Enggak, aku podcastnya aku di sini pengen tujuannya. Aku tujuannya tuh mau lebih ke pendidikan. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya akademik dan non akademik ya. Jadi ada yang seni peran, seni musik itu kan juga sebenarnya pendidikan juga gitu. Jadi aku nanti niatnya mengajak para expert, mungkin bisa dosen, bisa dari kalangan aktor atau penyanyi juga boleh. Yang tujuannya aku pengen teman-teman nih generasi muda ini udah tahu nih kira-kira oh ini potensi yang aku punya nih kayaknya aku pengen deh jadi dia misalnya kayak gitu. Inspiratif kan. Jadinya dengan seperti itu aku tuh berharap generasi muda tuh udah tahu loh potensinya kemana. Karena setiap anak itu kan berbakat. Jadi aku pengen mulai saat ini masyarakat itu kan kita dulu punya paradigma kalau yang pintar itu yang pintar matematika aja gitu. Nggak boleh karena setiap anak tuh unik, setiap orang tuh unik punya. Kayak saya pintar ngomong. Iya, pintar ngomong bisa. Mungkin ada yang kepengen jadi YouTuber. Itu jadi maksudnya podcast ini niatnya untuk mengarahkan para generasi muda untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya potensi yang ada dalam diri dengan cerita-cerita dengan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Lampung. Iya, wah keren. Nanti tunggu ya. Nanti tolong di subscribe. Namanya belum ya? Belum tahu. Oh iya. Nanti bisa iklan lain di Cawekam nanti. Untuk memperbanyak subscribe. Saling bersinergi. Collab lah ya. Collab dong. Ya. Bisa diwawancara. Oh, pasti om. Ada tokoh mistik juga kita. Indomie dan Indigo itu. Tadi programnya sudah ada dua ya. Tapi benar-benar punya kualitas dan yang nomor 2 itu membuat sebuah wawancara yang eksklusif dengan tokoh-tokoh. Itu jadi bahan inspiratif untuk masyarakat Lampung khususnya. Cek kepoin. Tetap di Cawekam nanti.
Iya, nah motivasi nih, motivasi seorang Sesabila. Maksudnya motivasi Sesabila sampai hari ini gagah oke. berdiri sebagai duta yang hari ini menjadi duta pendidikan. Ya kan perempuan lemah kan biasanya dianggap ya. Oh gitu ya. Motivasi. Oh. Ya pokoknya intinya buat aku pendidikan itu kan hak setiap warga negara ya. Jadi kalian mau perempuan, mau pria, mau tua, mau muda, mau single, mau udah nikah atau siapapun, kalau teman-teman di sini punya keinginan, punya niat, yang penting itu pasti bisa dijalanin. Aku sih nggak bilang sekolah itu mudah ya, pasti akan ada lika-likunya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada komitmen, komitmen buat sama diri sendiri, terus juga sama keluarga yang udah selalu ngedukung, pasti semuanya nanti ada jalan keluarnya. Apapun, bukan di dunia pendidikan, pekerjaan juga atau apapun. Karena aku punya satu ini sih yang satu quotes yang aku suka dari Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Oke, coba ditranslate. Iya, maksudnya kalau teman-teman bisa bermimpi, pasti teman-teman juga bisa untuk mewujudkannya. Wah, nah itu baru ngerti saya tadi ngomong apa. Yang punya mimpi pasti bisa diwujudkan. Yes. Usaha ya. Ya. Usaha. Kuliah terus yang guru ya. Ya saya kaget soalnya SMA. Iya. Itu saya aja nggak selesai kuliahnya. Udah dari Eskom saya ngambil SH. Nanti kalau sudah lulus SH juga nanti mungkin saya ngambil SE. Yang penting saya jadi mahasiswa abadi. Belajar terus. Nggak tahu juga cara pikir kayak gitu. Lebih ilmunya Iya, ilmunya aja, jenjangnya nggak saya pikir gitu. Jadi Bella ini adalah perempuan Lampung. Wah, ini Lampung perempuan asli Lampung asli. Asli dari mana? dari Menggala. Enggak. Oh iya, pas benar Jawa Eka. Memang orang Menggala itu memang gini-gini loh. Iya, masuk ini. Siapa lagi yang membanggakan diri sini ya? Masya Allah. Ya Allah. Makanya ada Bella di sini. Nah, untuk kamu, sebelumnya gimana nih progres kita di talent? Nanti dalam waktu dekat ini kan masih pembuatan film. Jadi sebelum pembuatan film kita masih ada coaching klinik dulu, terus juga ada workshop. Ada audisi lagi? Enggak? Audisi nantinya itu pas saat workshop, jadi untuk peran-perannya yang cocok apa. Tapi yang jelas pemenang yang dari 8 pemenang itu semuanya kan memang yang sudah terpilih ya. Dari kemarin tuh 1.500 kalau nggak salah yang ikut. Jadi teman saya banyak yang gagal. Insya Allah semuanya nanti bermain. Nanti berdasarkan kontrak. Cuma 20% kok yang apa namanya? Yang dari nasionalnya ya? Iya, yang lainnya walaupun nggak ikut audisi mungkin bisa dipegang gelas. Ada kesempatan ya. Kesempatan loh. Ngobrol dengan Bella ini apalagi soal pendidikan ya, saya sendiri bingung mau nanya apa lagi karena benar-benar cerdas guys. Nah, kamu masyarakat Lampung, sahabat-sahabat Cowok Ekam lovers, Cowok Ekam lovers ya. Cowok Ekam lovers nih, ya kan? Kalau nggak lovers pasti nggak subscribe kita. Kalau ada keras, ya kan? Iya, ini harus mendukung seorang Bella ya, yang punya cita-cita mulia, niatnya bagus untuk Lampung tentang pendidikan, baik itu SDM-nya, infrastrukturnya. Dia punya formula, program-program apa yang harus dilakukan di Lampung untuk meningkatkan grade pendidikan yang ada di Lampung. Wah, saran saya sih pesen coba yayasannya ada juga di sini. Doain ya. Iya dong. Iya, jadi aku ada niatan nih minta doanya juga sekalian. Aku pengen rencananya sih mau buat sekolah dengan konsep metode belajar Montessori di Bandar Lampung. Apa tuh Montessori? Kan biasanya alam ya? Ya, mungkin di sini belum terlalu banyak yang denger ya, sekalian sosialisasi lah ya. Saya juga tapi punya apa sih? Jadi Montessori itu sebuah metode belajar dari Dr. Montessori. Namanya tuh Dr. Maria Montessori. Dia tuh kelahiran Itali. Dia membuat sebuah metode belajar. Jadi itu hasil riset dia sih. Jadi awal ceritanya Dr. Maria ini kan psikiater. Terus dia awalnya mengundang para anak-anak jalanan, anak-anak yang memang hidupnya keras gitu loh, keras. Anak-anak yang belum belajar, anak yang berkebutuhan khusus lah.
dia bawa di dalam satu rumah namanya Casa de Bambini, artinya rumah anak-anak. Casa itu rumah artinya, Bambini itu anak-anak. Lebih sosial ya? Iya, jadi dia melakukan psikologis yang di ini nih. Enggak, jadi ya sama juga sih nanti di situ. Jadi dia melakukan riset metode pembelajaran. Akhirnya menemukanlah namanya Montessori. Akhirnya dikembangkan di Indonesia itu kurang lebih udah 35 tahun sebenarnya, tapi mungkin belum masih awam masih karena awam, ya, tapi konsep alam aja nih. Iya, taunya ya. Tapi di Jakarta sendiri sih 3 tahun terakhir ini sudah cukup banyak. Iya, jadi di mana apa sih yang membedakan Montessori dengan kurikulum metode belajar biasa? Di Montessori ini yang pertama itu metode pembelajarannya tidak hanya abstrak, tapi juga konkret. Jadi semua kurikulum, semua materi pembelajarannya itu ada materialnya, ada material pembantunya gitu yang ngebantu. Jadi untuk belajar untuk belajar bahasa, untuk belajar huruf di Montessori itu nggak cuman kita disuruh ngapalin A B C D gitu, enggak, tapi dia tuh ada step by stepnya. Yang pertama, dalam pembelajaran itu kan sebenarnya nggak hanya mata yang berkoordinasi kan, tapi juga harus ada koordinasi gerak tangan. Ini kan kita bisa meraba, bisa melihat, bisa mendengar. Jadi kalau mengajarkan huruf untuk anak Montes itu pertama kali itu kita di Montessori itu ada namanya kertas sandpaper letters. Jadi dia ada kertasnya itu ada hurufnya, misalnya hurufnya A. Tapi di kertasnya itu apa sih, letternya itu ada setnya, apa sih? Ya, jadi ada setnya, ada pasir. Iya, ada setnya, ada pasirnya. Jadi anak-anak itu sebelum dia menghafal, dia meraba dulu. Huruf A itu seperti ini. Dari dia menghafal, dari dia meraba, dia kan bisa menulis dan dia juga bisa membaca. Jadi semuanya itu ada step by stepnya. Dan ya itu yang paling penting juga, gak lupa di Montessori itu pendidikan karakternya juga sangat diterapkan, dibangun. Karakternya juga dulu. Betul, kurang lebih seperti itulah. Biar pinternya itu nggak minteri. Benar. Harus karakternya itu dibangun ya. Betul, benar. Wah. Itu nomor 1 sih menurut aku, pendidikan karakter. Keren. Dan memang harus diwujudkan itu, karena saya juga belum paham soal apa tadi Montessori. Saya kalau bahasa Inggris itu agak bagus sih soalnya saya di sekolah itu. Wah, ini kalau bicara sama Sus Bella ini nggak akan ada putusnya. Kita pertanyaannya dikit dia panjang. Saking banyak yang diomongin sebenarnya kurang, ya kan? Sebenarnya kurang kan, apa ini harus dijelaskan lebih dalam. Cuman ya apa daya, durasi waktu. Bagi sahabat cowok Ekam yang kepo-kepo dengan sosok Sus Bella, iya kan? Coba dong kasih informasinya, media sosialnya, Facebooknya dan sebagainya. Instagram aku tuh Bella_Edarwan. Udah, Facebook aku nggak main. Facebook main sih, Fatia Nisa Sabila. Nah iya. YouTube-nya belum ada guys. Sabar, nanti ada di lain kita ya, di lain cowok Ekam. Sabar. Sun ya. Bentar lagi. Tenang aja. Terima kasih Sus Bella. Sama-sama, terima kasih. Ya, sudah hadir di studio Cowok Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan seorang Sus Bella duta pendidikan. Wah, semoga apa yang dilakukan oleh Sus Bella terwujud, langkahnya maju, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yursin Sanggem bersama saya Fatia Nisa Sabila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.